Assalamualaikum, salam semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lorenzo Simbakartiko dari kelas A, nomor absen 21 dengan NIM 245050 100 111 230. Saya akan membuat tugas UTS sosiologi, lalu langsung masuk ke pembahasan. Isu kesejahteraan hewan ternak semakin menjadi perhatian di berbagai negara termasuk Indonesia. Beberapa masalah utama yang sering dihadapi dalam kesejahteraan hewan ternak adalah kondisi kandang yang tidak layak, pemotongan hewan yang tidak sesuai standar, serta kekurangan pakan dan air yang memadai. Berikut adalah beberapa berita terkait isu kesejahteraan hewan ternak. Yang pertama, ada kondisi kandang yang tidak layak, yaitu banyaknya hewan ternak di Indonesia masih dipelihara dalam kondisi kandang yang tidak memadai. Hal ini dapat menyebabkan stres, penyakit, dan kematian pada hewan ternak. Sebagai contoh, di beberapa daerah kandang masih dibuat dengan bahan-bahan yang tidak tahan lama dan tidak melindungi hewan dari cuaca ekstrim. Yang kedua, pemotongan hewan yang tidak sesuai standar. Praktik pemotongan hewan yang tidak memenuhi standar kesejahteraan sering terjadi, terutama di daerah pedesaan. Misalnya, ada laporan mengenai hewan yang disembelih tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu yang menyebabkan rasa sakit dan penderitaan yang tidak perlu untuk hewan tersebut. Yang ketiga, ada kekurangan pakan dan air. Kekurangan pakan dan air yang memadai juga menjadi isu yang serius. Hewan ternak sering tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, yang menyebabkan penurunan produktivitas dan kesehatan yang buruk. Ini sering terjadi di daerah dengan sumber daya alam yang terbatas. Lalu, solusi sosial untuk mengatasi isu kesehatan hewan ternak tersebut yaitu pertama, meningkatkan edukasi dan pelatihan untuk peternak. Jadi kita harus lebih memberikan edukasi dan pelatihan kepada peternak tentang pentingnya kesejahteraan hewan serta praktik-praktik terbaik dalam memelihara hewan ternak. Yang kedua, penegakan hukum yang lebih ketat. Diharapkan pemerintah bisa memperketat pengawasan dan pencegahan hukum terhadap praktik-praktik yang melanggar standar kesejahteraan hewan. Hal ini bisa dilakukan melalui inspeksi rutin dan penerapan sanksi bagi pelanggar. Yang ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat. Masyarakat umum perlu disadarkan tentang pentingnya kesejahteraan hewan ternak. Dengan meningkatnya kesadaran, diharapkan permintaan akan produk hewan yang diproduksi secara etis juga meningkat. Yang keempat, kerjasama dengan LSM. Pemerintah dan komunitas peternak dapat bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk fokus pada kesejahteraan hewan untuk mengimplementasikan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan hewan ternak. Tugas kedua, interaksi disosiatif masyarakat dan LSM. LSM mengancam tindakan peternak yang tidak memenuhi kesejahteraan hewan ternak. Lalu untuk masyarakatnya, melaporkan tindakan peternak yang tidak memenuhi kebutuhan hewan ternak. Lalu ada interaksi disosiatif peternak tidak memenuhi kesejahteraan dan kebutuhan hewan ternak. Terus interaksi disosiatif juga pemerintah, aturan mengenai kesejahteraan hewan ternak belum jelas dan kurangnya penyuluhan tentang kesejahteraan hewan ternak. Lalu interaksi asosiatif, ada masyarakat dan LSM. LSM memberikan penyuluhan tentang kesejahteraan hewan, masyarakat juga memberikan apresiasi kepada peternak. Lalu peternak memenuhi kesejahteraan hewan ternak, pemerintah
memperketat aturan mengenai kesejahteraan hewan, dan bekerjasama dengan LSM untuk penyuluhan. Mengapa saya memasukkan ke semua pihak ke dalam kedua kategori? Karena saya beranggapan bahwa semua pihak pasti awalnya berperilaku disosiatif untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka masing-masing. Setelah semua pihak melakukan diskusi mengenai kebutuhan dan keinginan masing-masing, barulah sikap asosiatif itu muncul. Untuk tugas ketiga, analisis pihak yang berinteraksi. Menurut saya, setiap pihak bisa dikategorikan di satu atau lebih kelompok karena setiap pihak yang terlibat cukup kompleks. Jadi berikut adalah pandangan saya. 1. Struktur sosial. Kelompok ini termasuk dalam struktur sosial yang kompleks karena melibatkan berbagai pihak, yaitu peternak, masyarakat, LSM, dan pemerintah, dengan peran yang berbeda namun saling terkait. Yang kedua, karakteristik individu. Melibatkan individu dengan karakteristik yang berbeda-beda, peternak dengan fokus pada ekonomi, masyarakat yang peduli pada etika konsumsi, dan LSM dengan peran advokasi. 3. In group dan out group. Peternak bisa dianggap sebagai in group, sementara masyarakat dan LSM dapat dianggap sebagai out group dalam konteks kepentingan kesejahteraan hewan. Yang keempat, primary dan secondary group. Kelompok ini lebih cenderung sebagai secondary group karena interaksi di antara pihak-pihak yang terlibat bersifat formal dan berfokus pada tujuan tertentu, yaitu kesejahteraan hewan ternak. Yang kelima, Gemeinschaft dan Gesellschaft. Kelompok ini lebih mendekati Gesellschaft, masyarakat, karena hubungan di antara anggotanya lebih bersifat impersonal, berorientasi pada tujuan dan fungsional. Yang keenam, ada grup formal group dan informal group. Pemerintah dan LSM merupakan formal group karena memiliki struktur dan aturan formal. Peternak dapat dimasukkan dalam informal group karena jika mereka bertindak secara individu tanpa struktur organisasi yang formal. Yang ketujuh, ada membership group dan reference group. Pemerintah dan LSM bisa dianggap sebagai membership group dengan keanggotaan yang jelas dan aturan tertentu. Sementara masyarakat bisa menjadi reference group bagi peternak dalam membentuk perilaku terkait kesejahteraan hewan. Jadi masing-masing pihak bisa masuk dalam lebih dari satu kategori tergantung pada konteks dan karakteristik interaksi mereka. Kestabilan kelompok sosial. Kestabilan kelompok sosial dalam isu kesejahteraan hewan ternak cenderung bersifat dinamis dan rentan terhadap perubahan. Beberapa alasannya adalah perubahan konteks, yaitu isu kesejahteraan hewan yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Perubahan ini dapat memicu perubahan dalam dinamika kelompok. Yang kedua, kepentingan, yaitu perubahan kepentingan. Kepentingan masing-masing kelompok dapat berubah seiring waktu sehingga mempengaruhi pola interaksi antar kelompok. Yang keempat, munculnya kelompok baru. Munculnya kelompok baru dengan kepentingan yang berbeda dapat mengubah landscape sosial dan mengganggu keseimbangan yang sudah ada. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan stabilitas kelompok. Yang pertama, ada tujuan bersama. Jika semua kelompok memiliki tujuan bersama, misalnya meningkatkan kesejahteraan hewan ternak, hal ini dapat menjadi perekat yang kuat. Yang kedua, kerjasama yang efektif. Kerjasama yang efektif antara kelompok-kelompok yang berbeda dapat meningkatkan saling pengertian dan mengurangi konflik. Yang ketiga, adanya pihak ketiga yang netral. Jadi pihak ketiga yang netral seperti pemerintah atau lembaga independen dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik.
Pertanyaan 1, temukan sebanyak mungkin unsur-unsur kultural universal pada dunia peternakan pada kasus Anda. Nah, jadi jawaban saya yang pertama ada sistem sosial, yaitu peternak, masyarakat, LSM, dan pemerintah merupakan bagian dari sistem sosial yang kompleks. Masing-masing mempunyai peran yang berbeda namun saling berhubungan, menunjukkan hierarki dan pembagian tugas yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, norma dan etika. Salah satu norma yang dibahas adalah kesetaraan hewan, yaitu suatu hukum atau prinsip moral yang diterima masyarakat mengenai perlakuan yang baik terhadap hewan ternak. Ketiga, teknologi. Dalam konteks ini, teknologi dapat merujuk pada instrumen yang mendukung kesetaraan hewan dan teknik peternakan kontemporer seperti penggunaan kandang yang lebih sesuai. Keempat, ada ekonomi. Pertukaran petani peternak yang berpusat pada isu keuangan mengungkap hubungan antara perawatan hewan dan potensi keuntungan finansial, menentukan budaya dan kesetaraan finansial. Kelima, pendidikan dan advokasi. LSM membantu peternak dan masyarakat umum memahami nilai kesetaraan hewan dan menyoroti peran advokasi dan pendidikan dalam menegakkan standar kesejahteraan hewan. Nomor 2, jelaskan apa yang terjadi dalam unsur kultural universal tersebut di kasus Anda sehingga terjadi kasus tersebut. Yang pertama, sistem sosial. Peternak, masyarakat, LSM, dan pemerintah memainkan peran yang berbeda satu sama lain. Jadi beberapa peternak lebih mementingkan uang dibanding kesetaraan hewan, penegakan peraturan, dan pemantauan oleh pemerintah yang kurang berhasil. 2, norma dan etika. Peternak tradisional yang memandang sapi sebagai sumber daya ekonomi belum memiliki norma kesetaraan hewan yang kuat. Hal ini mengakibatkan kondisi kandang di bawah standar dan metode pembunuhan hewan yang kejam. 3, teknologi. Praktik peternakan yang belum berkembang, kandang yang buruk, dan metode penyembelihan yang kuno memperburuk kondisi kesejahteraan hewan di pedesaan. Keempat, ekonomi. Para peternak lebih mengutamakan keuntungan finansial dibandingkan biaya kesehatan hewan dan ragu-ragu untuk memikul biaya tersebut, sehingga menghasilkan metode peternakan yang mengabaikan kesehatan ternak mereka. Kelima, advokasi dan pendidikan. Kurangnya pendidikan, kepedulian terhadap kesejahteraan hewan, khususnya di pedesaan, cenderung meredupkan kesadaran peternak akan pentingnya kepedulian moral. Tidak semua masyarakat menerima jumlah advokasi yang sama. Tugas 5. 1. Posisi strata sosial dalam interaksi industri peternakan. Dalam industri peternakan terdapat beberapa pihak yang berinteraksi dengan berbagai strata sosial. 1. Peternak berada pada strata sosial kelas menengah atau pekerja. Mereka memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya ternak, mulai dari kandang hingga pakan serta praktik pemotongan. Yang kedua, pemerintah berada pada strata sosial yang lebih tinggi sebagai pengatur kebijakan dan pengawasan regulasi kesejahteraan hewan. Yang ketiga, konsumen biasanya berada pada kelas menengah hingga atas. Mereka merupakan pihak yang menuntut standar etis dalam produk yang mereka konsumsi, khususnya terkait kesejahteraan hewan. Yang terakhir, LSM, lembaga swadaya masyarakat. Mereka berperan sebagai penghubung antara pemerintah, peternak, dan masyarakat untuk mengadvokasi kesejahteraan hewan. Mereka sering dianggap sebagai pihak yang berpengaruh sosial namun tidak memiliki otoritas formal. Alasan penempatan saya, penempatan posisi ini
didasarkan pada kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki masing-masing pihak. Pemerintah berada di strata atas karena mereka memiliki kendali atas kebijakan, sementara peternak berada di strata menengah karena mereka berinteraksi langsung dengan hewan ternak namun mengikuti regulasi pemerintah. Konsumen dan LSM juga memengaruhi praktik industri, tapi peran mereka lebih bersifat tidak langsung. Kedua, social mobility dalam industri peternakan. Dalam industri peternakan, social mobility dapat terjadi jika peternak kecil dapat meningkatkan skala usahanya dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik yang diajarkan melalui edukasi dan pelatihan. Misalnya, peternak yang memulai dengan peternakan skala kecil bisa naik ke strata sosial yang lebih tinggi jika mereka sukses mengimplementasikan teknologi atau standar kesejahteraan hewan yang baik, sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar. 3. Status dan peran dalam interaksi. Peternak memiliki status sebagai pekerja atau pengusaha kelas menengah. Perannya meliputi pengolahan operasional peternakan, mulai dari memastikan kesehatan ternak, memberikan pakan, hingga mengikuti standar pemotongan hewan. Pemerintah, mereka memiliki peran dalam merumuskan regulasi dan melakukan inspeksi terhadap praktik kesejahteraan hewan. LSM berstatus sebagai pengawas eksternal dengan peran mendukung kesejahteraan hewan, seringkali mengadvokasi praktik yang lebih baik dan memberikan edukasi kepada peternak dan masyarakat. Konsumen, status mereka adalah sebagai pengguna akhir produk peternakan dengan peran memengaruhi pasar melalui pemerintahan mereka akan produk yang dihasilkan secara etis. Keberagaman strata sosial di dunia peternakan ini menciptakan dinamika interaksi yang dipengaruhi oleh regulasi pasar dan norma sosial. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, bila ada kurang juga saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.